Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita taufik dan hidayah untuk beribadah kepadanya, dan kita tidak lupa selalu untuk mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia adalah makhluk yang sempurna. Allah berikan manusia, Allah lengkapi manusia ini dengan indrawiyah, dengan akliyah dan afidah. Dengan indrawiyahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan. Dengan penglihatannya seorang yang beriman, dia bisa membaca, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang tersirat yang Allah ciptakan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Apa yang Allah jadikan di langit dan di bumi adalah tanda-tanda, ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita pergunakan indrawiyah mata ini untuk melihat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik, sang pencipta. Bumi yang luas, langit yang tinggi tanpa tiang, bahkan dari bumi ini tumbuh berbagai macam tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Untuk asbab kehidupan manusia, untuk diambil berbagai macam buah-buahan misalnya, berbagai macam biji-bijian dan seterusnya. Allah SWT menciptakan bumi ini agar kita membaca akan kebesaran-kebesaran Allah, bahwa dia adalah Allah SWT yang menciptakan bumi ini. Maka bagaimana kita pergunakan indrawiyah mata ini untuk melihat akan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan indrawiyah pendengaran. Kita mendengar berbagai macam suara, mendengar berbagai macam akan suara alam misalnya. Kemudian bisa berkomunikasi dengan indrawiyah ini, sehingga kita bisa membedakan suara si A, si B dengan jelas. Kita bisa membedakan suara dari anak-anak kita. Kita bisa membedakan suara dari teman-teman kita misalnya, walaupun kita tidak melihatnya. Ini adalah salah satu karunia yang besar. Maka orang yang beriman, dia pergunakan indrawiyah pendengaran ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga akan ada rasa ta'asur fil qalb, ada kesan di dalam hati bahwa begitu agung Allah SWT menciptakan yang namanya indrawiyah pendengaran ini, sehingga kita bisa membedakan suara-suara. Kita bisa berkomunikasi dengan indrawiyah pendengaran ini. Maka kita pergunakan pula bagaimana kita mendengarkan. Yang terpenting adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga dengan nikmat lisan, kita bisa berbicara. Bahkan suara si A dan si B misalnya sangat berbeda, ya. Namun orang yang beriman bukan hanya sekedar untuk berkomunikasi, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, namun orang yang beriman dia pergunakan lisan ini untuk membaca akan kebesaran Allah, berzikrullah, berselawat kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Maka dia pergunakan lisannya ini untuk apa? Untuk zikrullah, selalu membasahkan lidahnya untuk mengingat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisannya, maka dia pergunakan lisan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi insan yang
takarub insan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, orang yang beriman dia pergunakan lisannya ini untuk selalu, setiap detiknya dia pergunakan untuk berzikir kepada Allah. Kemudian memikirkan akan kebesaran-kebesaran Allah, bukan hanya sekadar apa yang difikirkan, namun orang yang beriman dia pergunakan akalnya ini untuk berfikir tentang kehebatan Allah, keagungan Allah. Afala taqilun, kenapa kalian tidak berfikir ya tentang keagungan Allah? Kita dilarang untuk berfikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan sampai kita berfikir bagaimana tentang zat Allah. Tidak mampu untuk kita berfikir bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hakikat Allah, ruh saja ya. Ruh saja kita tidak mampu. Kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan. Bagaimana dengan yang menciptakan ruh, yang menciptakan alam semesta ini? Maka hadirin rahimakumullah, dengan hati yang Allah berikan afidah, maka bagaimana kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dengan hati ini kita akan mengenal, merasakan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kehebatannya, sehingga kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dan lebih dekat lagi, sehingga menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang bersyukur. Maka hadirin rahimakumullah, apa yang Allah berikan kepada diri kita, kemudian apa yang Allah lengkapi manusia ini dengan indrawiyah, dengan akliyah, dengan afidah sebenarnya, bagaimana kita bisa untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah, sehingga kita akan semakin dekat, semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita adalah hamba Allah. Tidaklah dijadikan jin dan manusia, firman Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.